Oke, ya benar memang kalau kita tarik lagi ya, tadi benar agak sempat Mhm. dimention juga tadi sama Mbak Pasya, memang kalau secara valuasi untuk bank-bank digital ini memang tergolong mahal karena memang terbagi kalau kita tarik kembali bank digital ini kan contohnya contoh sederhananya mereka tidak memiliki aset yang sangat besar dibandingkan bank PCAPS karena memang bank digital ini memang fokusnya untuk ke digitalisasi perbankan sehingga memang tidak ada contohnya paling mudah kantor cabang yang bisa dibilang banyak di berbagai daerah. Sehingga memang menurut saya ini menjadi agak nilai minus sehingga memang secara valuasi dari harga saham pun itu juga banknya bisa dibilang mahal untuk bank digital. Nah, jadi menurut saya dari hal tersebut jangka pendek ini juga masih agak kurang kurang oke menurut saya karena terlebih lagi sektornya masih sektor perbankan dengan adanya kenaikan suku bunga pasti otomatis ada tadi trade off juga pasti otomatis ini bisa menjadi sentimen yang mix tapi menurut saya ini lebih ke arah kecenderungan negatif karena memang menurut saya bank-bank digital tersebut apabila terutama untuk apps-apps yang sudah launching kita bisa tahu juga kadang lending rate-nya juga bisa dibilang agak lebih tinggi dibandingkan bank big caps yang sudah ada ya. Jadi menurut saya untuk hal tersebut secara bank digital masih agak mix tapi lebih ke negatif dikit menurut saya dari hal tersebut. Jadi untuk menurut saya untuk untuk jangka pendek ini untuk bank-bank digital perhatikan koreksi saja karena memang adanya kenaikan suku bunga pasti ada potensinya koreksi. Intinya seperti itu. Nah, untuk jangka panjang menurut saya ini masih terbilang oke karena balik lagi tadi seperti yang saya jelaskan pemerintah juga menetapkan juga untuk menaikkan modal inti para bank digital tersebut sehingga memang adanya potensi penguatan. Jadi walaupun memang secara jangka pendek ada potensi koreksi tapi apabila memang bank tersebut melakukan right issue kembali ya teman-teman bisa ada potensi rebound atau reversal dari saham tersebut. Jadi menurut saya ini bisa di teman-teman manfaatkan lah untuk momen-momen tersebut. Jadi menurut saya secara jangka panjang ini masih ada potensi penguatan untuk bank-bank digital tersebut. Terutama tadi yang sudah saya jelaskan juga ya ada 3 tahapan. Apabila ketiga tahapan tersebut terpenuhi dari 3 bank digital tersebut, otomatis kan pertumbuhannya juga akan mengalami peningkatan juga. Mungkin seperti itu, Mbak, untuk analisa saya sih, pandangan saya. Oke, terima kasih nih Kario. Jadi memang setiap kebijakan, setiap segala suatu hal tuh pasti ada side effect yang positifnya, ada yang negatifnya juga ya. Ya, betul Nanti sekali. kita akan lihat mana yang paling berpengaruh gitu ya. Ya, Nah, betul. baiklah. Nah, ini kita akan mengkerucut lagi pertanyaannya. Kira-kira sektor mana yang menarik untuk dicermati buat investor nih untuk ya 1 minggu ke depan nih kira-kira nih Kario dan juga kalau misalnya kita bicara tadi terkait dengan bank digital nih kira-kira yang lebih settle tuh apa gitu ya Oh, yang mana yang baik untuk dicermati dan yang mana yang patut untuk dihindari gitu ya selama 1 minggu ke depan ini. oke. Ya, untuk sektor ini masih nggak jauh dari yang tadi saya jelasin juga ya. Sektor untuk seminggu ke depan, ini masih di kecenderungan saya masih ke arah komoditas karena memang balik lagi, terutama tadi harga batu bara kalau kita tarik kembali sudah sempat 450 ke nyentuh 450 US dollar per tonnya atau per metric ton itu pada 2 hari kemarin. Sedangkan ini menurut saya ini koreksi yang terjadi pada hari ini itu menurut saya koreksi atau pullback wajar menurut saya. Jadi memang untuk komoditas terutama batu bara itu masih ada potensi penguatan dan juga untuk oil, terutama untuk sektor-sektor emiten oil itu menurut saya juga masih ada potensi penguatan. Terlebih lagi memang dari OPEC Plus itu juga mengurangi produksi mereka sebanyak 100.000 barel. Jadi menurut saya itu masih bisa menjadi sentimen positif. Walaupun balik lagi ya ini ada beberapa perlu teman-teman cermati untuk komoditas walaupun menurut saya ini masih jadi menurut saya menjadi sektor top gainers menurut saya yaitu ada sentimen negatifnya di mana memang Cina melakukan lockdown kembali atau di negara Tiongkok melakukan lockdown kembali mengingat COVID-19 mereka di sana juga mulai meningkat kembali sehingga memang itu bisa mengurangi demand baik dari komoditas kedua komoditas tersebut sehingga memang teman-teman perlu cermati kembali dari sentimen tersebut. Jadi untuk penguatan saya masih yakin untuk sektor coal yang pertama atau energi. Terus yang kedua itu menurut saya ada sektor consumer cyclical sih atau consumer goods menurut saya. Karena memang pada saat ini lebih ke arah defensif. Terlebih lagi memang beberapa waktu lalu menurut saya infrastruktur udah agak kurang, tapi itu juga masuk ke defensif juga menurut saya. Jadi untuk consumer goods itu masih masuk ke defensif sampai pekan ke depan. Dan teman-teman bisa perhatikan juga beberapa saham yang ada potensi rebound juga. Tadi saya juga cek beberapa saham dari consumer goods itu ada potensi rebound. Terus untuk sektor infrastruktur atau konstruksi, menurut saya juga masuk ke defensif juga karena memang balik lagi tadi saya juga jelaskan ada potensi IKN juga dari pemerintah sehingga memang fokus pemerintah yang ke arah IKN itu bisa menjadi sentimen positif untuk infrastruktur maupun konstruksi tersebut. Mungkin itu untuk sektornya. Nah, untuk yang tadi bank digital ya. Nah, untuk bank digital menurut saya
teman-teman perlu cermati kembali sih, karena memang balik lagi untuk saat ini memang kalau kita tarik secara sentimen atau beberapa berita di beberapa hari yang lalu, itu juga bank digital memang ada fokus-fokusnya penambahan modal inti, terlebih lagi memang adanya kerjasama juga nih antara beberapa institusi juga. Jadi memang menurut saya itu lebih ke arah sentimen sih untuk ke sektor perbankan digital lebih tepatnya. Jadi menurut saya lebih hati-hati apabila memang teman-teman minat untuk masuk ke sektor bank digital tersebut. Jadi cermati dulu sentimen seperti apa, dan mungkin untuk teman-teman yang ibaratnya sudah masuk ke sektor bank digital, menurut saya lakukan analisa kembali terutama teknikal, karena memang menurut saya sektor bank digital ini termasuk volatile, karena memang harga sahamnya menurut saya masih agak murah. Walaupun kalau kita lihat secara valuasi mahal, tapi menurut saya harganya terbilang murah. Jadi menurut saya teman-teman perlu perhatikan kembali. Dan apabila memang teman-teman ada koleksi saham-saham yang bank digital dengan harga-harga yang terbilang agak mahal, itu teman-teman perlu perhatikan kembali apabila terjadinya koreksi. Jadi teman-teman paling tidak bisa stop loss duluan lah, seperti itu. Oke, seperti itu Mbak Fasya. Oke, baik, baik, baik. Menarik ya. Tadi udah disebutkan sektornya. Tadi sebenarnya saya mau ngasih clue saham mana gitu ya. Oh, Tapi kalau tadi udah, yang penting udah ada sektor gambarannya ya, ya. Karyo. Mungkin boleh dikasih informasi kira-kira yang menjadi ininya, concernnya kalau untuk Pintraku Sekuritas sendiri dari sektor ini saham mana kira-kira yang menarik nih, Karyo? Ya, untuk beberapa saham yang dari saya itu ada saham Unilever, itu teman-teman bisa perhatikan. Karena tadi sebentar saya buka chartnya dulu biar lebih jelas. Nah, untuk Unilever juga ini menurut saya ini ada potensi rebound, di mana kalau kita tarik kembali secara indikator MACD itu juga terbentuk positive slope dan golden cross juga. Kemudian dari stokastik RSI juga mendukung, itu juga terbentuk golden cross di area oversold, sehingga memang Unilever menurut saya sampai besok itu atau sampai pekan depan ini teman-teman bisa cermati. Terlebih lagi memang ini sedang ada di area konsolidasi, jadi memang ada potensi penguatan ke resistennya di kisaran 5.080. Dan menurut saya ini untuk Unilever masih bisa jadi teman-teman cermati. Terus ada saham INDF, ini Indofood. Kemarin juga beberapa hari yang lalu juga sempat rally. Walaupun terjadi koreksi lagi pullback, ini juga ada potensi penguatan. Di mana kalau kita secara stokastik RSI itu ada potensi golden cross. Ditambah lagi dari MACD pun itu ada penyempitan slope. Jadi menurut saya ini masih ada potensi penguatan untuk beberapa waktu hari ke depan. Tapi teman-teman perlu cermati kembali analisanya, terutama ini ada potensi juga nih menurut saya, karena memang beberapa waktu lalu saham INDF ini sempat gap down ya. Jadi menurut saya ini ada potensi untuk saham INDF ini menutup gap down tersebut, sehingga paling tidak itu kisaran 6.450 untuk saham INDF. Nah itu untuk INDF analisa secara teknikalnya. Terus ada saham BSDE, ini kita masuk agak ke properti ya. Karena memang kalau kita secara teknikal ini ada potensi penguatan. Dilihat dari mana, itu dari MACD ada penyempitan slope, sehingga memang ada potensi golden cross juga dalam waktu dekat. Dari stokastik RSI juga sama, ada potensi golden cross juga, cuman ini sudah di area netral, jadi memang ada potensi penguatan. Dan untuk secara pergerakan saham BSDE menurut saya ada potensi menguat ke kisaran resisten 960 dengan support di kisaran 920. Jadi apabila agak tembus 920, teman-teman bisa stop loss dulu. Tapi apabila sahamnya masih di atas 920, itu teman-teman bisa koleksi atau bisa cermati untuk dibeli. Terus ada saham Goto, nah untuk Goto sendiri juga ini ada di area supportnya ya di kisaran 282. Ini teman-teman perlu cermati juga karena memang secara indikatornya MACD juga ada penyempitan slope dan juga di stokastik RSI juga sudah masuk ke area oversold. Jadi memang menurut ini ada potensi penguatan atau reversal, bullish reversal. Jadi memang menurut saya ini ada potensi penguatan ke kisaran, kalau dari saya itu di kisaran 310 untuk resisten pertama, dan resisten kedua di kisaran 326. Nah, untuk supportnya selama tertahan di kisaran 280, itu teman-teman bisa koleksi. Dan untuk stop loss, menurut saya bisa di kisaran 264. Oke, seperti itu untuk foto. Nah, terus yang terakhir itu dari saya ada saham ACE. Nah, ACES, nah itu teman-teman bisa cermati karena memang ada penyempitan stop juga dari MACD. Ditambah lagi dari stokastik RSI sudah golden cross di oversold area, jadi memang ada indikasi penguatan. Ditambah lagi memang pada perdagangan hari ini candlenya hijau ya, jadi ditambah volumenya yang agak solid, jadi menurut saya ini masih ada potensi penguatan ke kisaran dari saya itu di kisaran 720 untuk yang resisten pertama, terus yang kedua di kisaran 770 sampai 785. Nah, untuk stop loss-nya dari saya itu di kisaran 655 untuk stop loss-nya. Jadi untuk sahamnya dari saya ada 5 ya, seperti itu Mbak.
Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini udah Hmm, dikasih kisi-kisinya nih Sobat ya, IDX ya. Tapi kembali lagi, semua keputusan tergantung dari investor itu sendiri, dan ini adalah disclaimer on nih ya. ya betul Nah, sekali. baik nih Karyo, ini udah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kita. Nah, teman-teman sekalian, biar untuk kita lebih gampang ya untuk ngecek pertanyaannya, silakan untuk disampaikan melalui question box ya. Kita akan pilih beberapa pertanyaan, mungkin 3 pertanyaan yang akan kita pilih ya, dan nanti akan kita bacakan, dan nanti juga akan ada sobat IDX yang akan beruntung yang akan mendapatkan door prize ya, tapi nanti kita akan mengumumkannya di akhir sesi. Ya betul. Oke, ini ada pertanyaan nih Karyo dari Braye 81, sektor lain yang menarik dan sedang growth dan situasi pasar dalam perang Cina Taiwan. Nah, ini belum kita bahas nih. Kira-kira gimana nih Karyo untuk pertanyaan Oke. ini? Mungkin sebenarnya untuk sektor saya kayaknya udah saya cover banyak ya untuk Udah? sektor yang potensial penguatan. Nah, untuk situasi perang China dan Taiwan menurut saya ini sudah agak mulai meredam karena balik lagi memang sempat panas-panas ya kemarin pada saat adanya kunjungan ketua DPR AS yang ke sana ke Taiwan. Ditambah lagi memang dari China pun merespon dengan melakukan latihan perang ya bisa dibilang. Nah itu menurut saya bukan latihan perang, saya salah kata latihan militer. Nah jadi memang dari sana bisa dibilang jadi sentimen negatif. Terlebih lagi memang adanya kita juga ada kerjasama juga dari kedua negara tersebut. Jadi menurut saya untuk saat ini sudah mulai meredam sih untuk situasi perang antara China dan Taiwan. Maupun memang secara halnya, memang kalau kita tarik kembali antara China dan Taiwan itu saling mengadu idealisme mereka, sehingga memang menurut saya itu akan berpengaruh juga ke world trade juga bisa dibilang atau world trade secara perdagangan dunia. Tapi menurut saya itu untuk saat ini sudah mulai meredam, jadi menurut saya itu menjadi sentimen yang tidak berpengaruh signifikan menurut saya. Ya, mungkin Oke. seperti itu. Hmm. Oke, berarti ini tidak berpengaruh signifikan ya Iya, iya, terhadap kejadian yang ini karena udah meredam. Oke, baik. iya betul. Mungkin sudah dapat dimengerti ya. Nah, kita akan Hmm. pilih lagi pertanyaan lainnya dari Oke, nah ini kita belum bahas terkait dengan Nah, ini dari Kak Jihan Nadia Ulfa. Untuk sektor kesehatan karena ada cacar monyet, apa bikin sektor kesehatan naik drastis? Kenapa turun? Nah, ini. Oke, Silahkan ya nih, Kak. betul. Beberapa waktu lalu memang kita ditakutkan adanya masuknya cacar monyet. Ya. Terlebih memang kasus pertamanya lebih tepatnya dikonfirmasi awalnya itu di ibu kota Jakarta ya. Nah, cuman balik lagi sampai saat ini kita perkembangan secara cacar monyet tidak begitu heboh karena memang sentimen saat ini sudah berfokus ke hal-hal lain, terutama untuk IHSG, sehingga memang menurut saya untuk cacar monyet ini paling tidak bisa ditangani dan tidak separah maksudnya tidak separah COVID-19 pada awal-awal masuk ke Indonesia. Karena memang pada dasarnya cacar monyet ini ya seperti cacar biasa ya dengan waktu sembuh itu kisaran 1 minggu. Jadi menurut saya ini memang tidak begitu berpengaruh. Sedangkan memang kalau kita tarik kembali cacar monyet ini memang rentannya lebih ke anak balita ya bisa dibilang. Nah itu memang pengaruhnya ke situ. Sedangkan untuk orang dewasa itu imunitasnya juga lebih oke. Jadi menurut saya untuk sektor kesehatan masih cenderung sideways sih pergerakan menurut saya karena memang sentimennya masih belum ada yang kuat untuk menggerakkan saham-saham di sektor kesehatan. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Karyo. Nah, Hmm. ini pertanyaan yang terakhir. Dari Nandi underscore Ades. Secara seasonal, untuk IHSG bulan September ini gimana, Kak? Apakah masih akan bullish? Untuk September ini kira-kira gimana nih, Kak? Oke, nah untuk seasonality sebenarnya ini agak berbeda jauh karena memang kondisi saat ini dengan beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu itu juga berbeda. Karena memang kalau kita tarik kembali, gak usah dari September, kita dari Agustus dulu karena memang pada saat bulan Agustus itu dari kita sempat melakukan riset juga, itu juga ditemukan memang kalau untuk bulan Agustus ini secara seasonality itu tingkat penurunan atau koreksinya itu paling besar, bisa dibilang kisaran 70%-an ke atas. Saya kurang ingat untuk angka tepatnya berapa, tapi di atas 70% ke atas. Ya menurut saya dari Agustus pun sudah ada potensi koreksi, otomatis kan pasti September ada potensi koreksi tapi tidak separah Agustus. Nah, tapi pada bulan Agustus kemarin pun kita tarik lagi secara IHSG pergerakan sahamnya dan pergerakan mayoritas saham pun juga malah mencatat penguatan karena memang kondisinya berbeda. Ditambah lagi memang kalau kita tarik kembali 2022 ini memang adanya fasenya pemulihan ekonomi Indonesia, ditambah lagi kita masih didukung juga dari global pun dari komoditas terutama batu bara dari ekspor kita.
itu menjadi nilai positif lah untuk IHSG juga, sehingga memang bisa dibilang pada bulan Agustus kemarin hijau. Jadi menurut saya untuk September ini lebih ke arah sideways. Jadi menurut saya tidak koreksi dalam, walaupun memang nanti ada potensi koreksi, tapi tidak begitu terkoreksi dalam. Ditambah lagi memang bulan September ini ya, lebih tepatnya nanti kita juga ada menunggu masuknya kuartal ketiga atau laporan kuartal ketiga nanti. Jadi menurut saya untuk September ini masih ada fase-fase penguatan dikit lah menurut saya. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi walaupun memang secara seasonal biasanya seperti itu, tapi sepertinya tidak terjadi ya karena situasinya apa ya, cenderung berbeda setiap tahunnya ya. Ya, betul sekali. Oke. Baik nih Kak, nah ini kita udah masuk ke sesi yang akhir ya. Tadi juga sudah kita pilih 3 pertanyaan yang masuk dari beberapa pertanyaan. Nih terima kasih banget buat teman-teman sekalian yang udah bertanya. Dan mohon maaf buat pertanyaan yang masuk ini belum bisa kita bacakan semuanya ya. Nah mungkin ini saya akan memberikan kesempatan kepada Karyo untuk memberikan 1 pertanyaan aja. Dan nanti kita akan pilih dari yang udah kita bahas aja nih Karyo. Kita akan pilih 2 tercepat ya, yang benar langsung menjawab ya. Silakan langsung ketik cepat-cepatan di kolom komen nih Karyo. Boleh Karyo dikasih 1 pertanyaan aja yang terkait dengan tadi yang kita udah bahas di awal-awal sampai dengan barusan. Oke, ini pertanyaannya mudah nih, karena saya juga sempat mention nih. Sektor apa yang defensif di saat momen IHSG seperti ini? Bisa disebutkan ada 2, ya. Oh, gampang banget. Ini udah berkali-kali. Soalnya dari tadi udah disebutin ya sektor mana Ya, yang betul. paling berpengaruh positif, mana yang dihindari, Defensif. dan mana juga yang defensif. Betul sekali. Nah, yang defensif kira-kira apa nih teman-teman sekalian? Defensif. Oke. Sudah ada. Yang benar belum? Nih baru 2 orang. Silahkan ada lagi. Kalau misalnya nggak ada, 2 ya, 2 sektor ya teman-teman sekalian ya, 2 sektor. 2 sektor yang menyimak dari awal tuh pasti tahu nih ya. 2 sektor mana yang defensif tadi yang disebutkan oleh Karyo. Nah Karyo nih udah ada jawaban yang benar atau belum nih Karyo nih? Waduh. Nih cuma boleh pilih satu doang ya? Yang tercepat. Oke. Yang tercepat. Nih saya kasih bonus lah ke nih dengan ID-nya Erika.paramita. Nah itu jawabnya consumer goods, dia paling cepat, betul. Consumer goods. Satu sektor oke ya, nggak apa-apa dikasih bonus nih sama dikasih Karyo. Bonus sama saya. Oke. Satu lagi mungkin Karyo. Satu lagi ya. Iya. Nih satu lagi ya. Ini karena yang tercepat. Nah, cuman saya pilihnya yang sektornya belum disebut nih. Saya milihnya namanya dengan kode ID Braille81. Braille 81. Itu salah satu sektor juga yang defensif. Infrastruktur. Iya, betul. Braille 81. Ya. Oke, baik teman-teman sekalian, Sobat IDX Jambi dan juga Sobat Pintraco Sekuritas, sudah kita pilih tadi ada 2 penjawab kuis tercepat yang benar dan akan mendapatkan door prize dari Bursa Efek Indonesia. Nanti untuk yang satu lagi kita akan pilih dari 3 pertanyaan yang masuk, kita akan pilih 1 orang dan nanti akan diumumkan melalui Instagram story-nya IDX Jambi. Nah teman-teman sekalian mungkin yang terakhir nih, Karyo mungkin ada closing statement buat Sobat IDX Jambi. Oke. Mungkin untuk closing statement dari saya, teman-teman apabila pengen masuk IHSG pada saat-saat seperti ini, perlu lakukan analisa kembali, lakukan analisa baik secara teknikal maupun fundamental. Jangan terlalu FOMO lah bisa dibilang, ada sentimen apa kita malah ikut, tapi kita nggak cermati dulu sentimennya seperti apa, yang benar seperti apa. Jadi paling tidak kita jangan FOMO, dan jangan lupa untuk paling tidak jatuhnya lebih ke tepat lah kepada analisa kita, karena memang apabila memang adanya tembus di support maupun target ya kita paling tidak disiplin pada target tersebut. Jadi paling tidak ya kita nggak gitu kepikiran lah untuk apabila memang saham tersebut turun atau breakout gimana gitu. Jadi paling tidak kita nggak gitu pikiran. Jadi menurut saya lakukan analisa, disiplin dengan analisanya, dan jangan terlalu FOMO dan cermati sentimennya. Mungkin seperti itu, Mbak.
Oke, luar Hmm, biasa hmm, ya, good statement nih, hmm, statement terakhir dari hmm, Kak Rio ya, teman-teman hmm. jangan lupa untuk jangan FOMO, terus kemudian juga tetap disiplin melakukan analisa dan disiplin terhadap analisa. Mungkin udah tahu Hmm. analisanya, tapi biasanya Ya, gini suka nggak disiplin ya Kak ya Rio. betul, Nah betul. itu yang beratnya karena pengaruhnya ke faktor psikologis juga biasanya Ya ya. betul sekali. Heeh. Hmm. Yang susah tuh memang mengatur psikologi tradingnya nih buat Ya para betul sekali. trader ya teman-teman sekalian. Mungkin Ya. itu ya Instagram Live kita.